Allahu Akbar, Allahu Akbar. Contohnya, karenanya apa kata kunci? Kata kunci semua perbedaan pendapat kita letakkan pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa khairil insan. Wa ya ayyuhal ikhwan isbiru wa sabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pengajian kita pada malam hari ini kita lanjutkan. Barangkali ini merupakan akhir dari topik pokok yang pernah kami sampaikan, yaitu berkenaan dengan perbedaan-perbedaan dan solusi dalam mewujudkan persatuan umat dan sekaligus dalam rangka memperkenalkan agama kita adalah agama yang sangat baik, agama yang sangat santun, agama yang memberi contoh dalam rangka menghadapi kehidupan ini, dan juga yang lebih penting adalah untuk memperoleh keselamatan kita di hari akhirat. Jamaah yang berbahagia, memang judul kami tidak sama dengan guru-guru kita yang lain, karena guru kita juga sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan dan sangat bermanfaat dari semua ustaz-ustaz yang mengajar di Mesir Raya ini. Hanya kami lebih fokus kepada mencairkan perbedaan-perbedaan menurut kemampuan kami sendiri. Tujuannya adalah tidak lain supaya umat Islam benar-benar umat yang bersatu. Umat Islam adalah penggerak kemajuan, dan umat Islam adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh dunia sekarang. Kita sudah melihat perkembangan terakhir di dunia justru sudah merubah pandangan orang kepada Islam. Rupanya Islam itu sangat baik. Islam itu bukan teroris. Islam itu adalah agama yang santun, agama yang menghargai martabat manusia. Ini ditandai dari permasalahan ketika banyak tahanan-tahanan, sandera dan sebagainya yang terjadi di Palestina. Justru mereka dihargai sebagai manusia, tidak pernah disiksa, apalagi yang merusak, merugikan. Bahkan inilah yang menyebabkan orang di luar Islam itu menyatakan untuk masuk Islam, dan sekarang sudah hampir negara sudah berduyun-duyun masuk Islam. Mungkin inilah makna idza ja'al dalam ayat disebutkan tentang masa-masa yang akan berduyun-duyun masuk ke dalam agama kita ini. Maka dengan demikian tujuan pengajian kita juga adalah untuk memperkenalkan lebih-lebih di antara kita sendiri. Walaupun kita umat Islam, tapi belum semuanya memahami, apalagi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan pendapat. Dan sering kita menyikapi perbedaan pendapat itu adalah
Kalau tidak sesuai dengan pendapat yang selama ini kita jalankan, itu adalah sesuatu yang sesat. Maka senjata sesat itu bahkan tidak jarang orang yang mudah mengkafirkan. Ini tidak sahnya lagi. Akan tetapi kita harus kembalilah kepada petunjuk Allah. Kalau memang hal itu belum ada dalam petunjuk Allah, kembalilah kepada apa yang dikarang oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang sangat ma'ruf. Jamaah yang berbahagia, malam hari ini kita akhiri dengan beberapa kunci, beberapa kesimpulan penting dalam hubungan dengan keindahan ajaran dari agama kita itu sendiri. Dan yang sudah kita bahas tadi yang mencuat di tengah-tengah masyarakat adalah perbedaan pandangan manusia tentang bid'ah dan sunnah, dan sering senjata ini menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat manusia. Sebenarnya kalau kita melihat adalah tidak patut dan tidak perlu hal ini sampai ke sana, harus berpecah, harus saling sindir menyindir, saling mencaci dan sebagainya. Ini akan merugikan kita sendiri. Jadi dengan demikian jamaah yang berbahagia, malam ini kita coba untuk menyimpulkan beberapa hal yang sehingga hal-hal ini akan meredakan perbedaan pendapat di antara kita. Sekurang-kurangnya, kalaupun ada perbedaan, maka kita mengamalkan pendapat kita sendiri tanpa mencaci pendapat orang lain. Kecuali setelah kita diskusi, maka pendapat orang lain itu adalah sangat menyimpang dan kita sendiri harus menerangkan bahwa ini salah sesuai dengan penjelasan di dalam petunjuk-petunjuk agama kita. Karenanya satu yang sudah kita bahas yaitu tentang istilah bid'ah yang sering diterjemahkan orang, atau ada pendapat yang menakan sesuatu yang tidak pada masa Nabi adalah bid'ah. Bahkan ada yang menyatakan sesat, bahkan ada pula yang sangat berani menyatakan sebagai kafir. Bahkan saya sangat heran ketika mendengar pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kelompok ini mengkafirkan kelompok itu, dan kelompok yang lain juga walaupun tidak istilah mengkafirkan juga berbalas. Maka akhirnya nampaklah umat Islam berpecah sesama, tidak menunjukkan bukti bahwa umat Islam adalah sebagai contohnya. Karenanya apa kata kunci? Kata kunci, semua perbedaan pendapat kita letakkan pada tempatnya. Wad'u syai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Kalau memang itu benar-benar bid'ah, maka kita harus hati-hati menyelesaikannya. Artinya tidak perlu dilanjutkan lagi, karena bid'ah di samping akan menerima hukuman yang berat di hari akhirat, bahkan ada yang tergolong kepada kafir dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting bahwa dengan istilah-istilah yang dengan pengertian yang sudah kita ketahui, perlu juga berhati-hati untuk tidak melakukan lagi kalau memang ternyata bid'ah, walaupun tidak pernah dilakukan oleh pada masa Nabi, tetapi tidak patut digolongkan dengan bid'ah.
karena uraiannya sudah diterangkan kemarin. Ruginya jamaah yang berbahagia kalau kita masih juga melanjutkan istilah-istilah caci mencaci ini yang rugi kita sendiri. Apalagi kita karena sudah dari dulu tidak cocok dengan istilah bid'ah, maka kita anggap enteng. Ini sebenarnya rugi juga kepada kita sendiri. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtada'a bid'atan nasallahu lahu sunnatan mislaha. Orang yang mengaku mengada-ngadakan dalam urusan agama, Allah akan mencabut sunnah kebaikan yang serupa padanya. Jadi orang yang melakukan sesuatu yang tidak diperintah dan ini menyangkut masalah agama, karena yang tidak diperintah ini banyak sekali. Apalagi lahir 14 abad yang lalu. Sekarang Islam dikembangkan pada abad modern ini, banyak yang tidak diperintah. Akan tetapi yang tidak ada itu ada yang diizinkan untuk berbeda, ada yang tidak diizinkan. Hal-hal yang tidak diizinkan kita tidak boleh melanjutkan, karena itulah yang membahayakan. Kebaikan kita akan hilang. Kita beribadah dengan baik, salat sunat dan sebagainya, tapi ada sistem, ada kata-kata kita yang tidak dikehendaki oleh agama, maka Allah akan mencabut kebaikan kita. Kalau hubungan dengan dunia, bahkan amal-amal kebaikan kita diserahkan kepada orang yang kita caci dan sebagainya. Jadi dengan demikian perlulah kita menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya amal kita utuh, dapat berguna, lebih-lebih dalam mempersiapkan amal kita di negeri yang kedua, negeri balasan nantinya. Jamaah yang berbahagia, maka betapa ruginya orang yang beribadat sungguh-sungguh tapi tidak menjaga etika sesuai dengan kehendak agama, maka akhirnya ibadah kita sia-sia, habitan a'maluhum, hapuslah semua amal-amalnya. Maka karenanya kalau istilah orang Aceh, orang Mukat, orang Aceh, lagut le penghana. Jadi banyak kegiatan amal kita lakukan tapi pahalanya belum tentu dapat diterima. Jangan dengan demikian, janganlah kita ragu-ragu lagi bahawa yang benar-benar bid'ah harus dihindari, dan menghindari ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Belajarlah. Lebih-lebih kami sudah membuka juga kesempatan untuk tanya jawab. Lebih-lebih di masjid kami itu ada penceramah yang berbagai ahli, maka kita diberi kesempatan untuk bertanya. Dengan demikian satu-satu sudah dapat dipahami dengan baik. Jamaah yang berbahagia, yang paling penting dihindari adalah perbedaan-perbedaan dalam urusan agama. Ikhtilafu fid din salasah. Perbedaan orang dalam bidang agama itu ada 3 bentuk. Yang pertama tentang wujud Allah, isbatu fi wujudis sani wa sifatihi wa inkaruhu kufrun. Jadi yang pertama menyangkut dengan sifat Allah, dengan sifat Allah, yang kita mengingkari sifat-sifat Allah atau kita tidak percaya dengan sifat-sifat Allah. Kalau tidak percaya maka kita jelas kafir, dan sekarang sudah menjadi pengetahuan umum. Ada orang yang sudah berani membangkang dalam hal-hal prinsip agama. Di antaranya adalah mengenai rukun iman.
rukun iman yang sudah ada kita tidak layak lagi dipertahankan. Bahkan ada, kalau kita baca YouTube ini, ada yang selalu memperkenalkan agama lain, yang agama lain itu tidak mendasar menurut pendapat orang Islam. Jadi dengan demikian, jamaah yang berbahagia, dalam hubungan dengan agama ini, hindarilah sesuatu yang melahirkan kita berpindah agama. Ini petugas supaya ini anak-anak ini, dia ini seperti di rumahnya, lari ke sini, lari ke sana. Ini di mana, di masjid, mana masjid, kalau di bawah anak-anak itulah. Kemudian yang kedua adalah mengingkari semua prinsip-prinsip agama yang sudah baku, yang sudah baku. Misalnya masalah rukun Islam. Rukun Islam ini sudah jelas, maka ada rukun-rukun yang tidak percaya lagi, seperti haji mungkin layak diganti. Jadi kalau layak diganti, tentu ini akan bermasalah besar. Sedangkan hal yang bagus dalam perbedaan pendapat bidang agama adalah ikhtilafu fil ahkamil furu'iyyati minal ijtihadil ulama, yaitu perbedaan-perbedaan tentang hukum furu', perbedaan-perbedaan dalam hal yang bukan pokok, yang bukan akidah, yaitu perbedaan dari hasil pendapat-pendapat ijtihad ulama. Di antaranya adalah perbedaan mazhab. Maka perbedaan mazhab bukan ladang untuk dipertentangkan, bukan ladang untuk dipertentangkan, dan ini merupakan rahmat. Jadi ulama menyatakan perbedaan itu adalah suatu rahmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka karenanya ada pernyataan para sahabat, bahkan disebut juga perkara Nabi, yaitu ikhtilafu ummati rahmah. Ya, perbedaan pendapat adalah umatku rahmat. La tajmu ummati ala dhalalah, umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan. Maka dianggap ada perbedaan pendapat yang melahirkan rahmat. Bukan bermakna kalau berbeda itu rahmat, kalau bersatu itu azab. Ini ada juga ulama yang menerjemahkan begitu. Kalau memang itu, apakah kalau sepakat kita, itu berarti azab? Tidak demikian. Tidak semua mukhalafahnya didapat berlaku seperti ini. Artinya bolehlah perbedaan pendapat, tapi kalau pendapat itu tidak bertentangan dengan prinsip agama. Kalau bertentangan dengan prinsip agama, bukan melahirkan rahmat, tetapi melahirkan laknat. Bahkan amalnya bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek semacam ini sudah diamalkan oleh para pemuka-pemuka agama masa lalu. Masa lalu bahwa orang tidak mempermasalahkan perbedaan, tetapi yang dipermasalahkan orang menyimpang daripada prinsip-prinsip agama. Kalau memang prinsip agama tidak ada masalah, bebas-bebas saja. Bahkan kita sudah mendengar bagaimana pendapat daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini bahkan ada orang yang mengatakan ini khalifah yang kelima, karena beliau sangat berjasa dalam mengembangkan agama ini. Apa beliau? Ma sarrani law anna ashaba Muhammadin lam yakhtalifu.
li'annahum law lam yakhtalifu lam yakun rukhsatan. Dan artinya saya tidak senang, tidak akan gembira andai kata para sahabat Muhammad tidak berbeda pendapat. Ini dalam hal apa ini perlu dijelaskan? Berbeda pendapat yang tidak dijelaskan dalam prinsip nas Al-Quran dan hadis. Maka perbedaan sahabat dalam hal-hal yang tidak ada dalam Quran dan hadis itu adalah wajar saja berbeda. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menyatakan, andai kata mereka tidak berbeda, manusia ini semuanya satu, baku dan sebagainya, semua negeri harus sama, ada adat dan ke masing-masing bisa dikarang-karang sendiri dan sebagainya, maka andai kata mereka tidak berbeda, tidak menjadilah rukhsah. Jadi beliau ini menyatakan saya memimpin adalah melihat dari segi-segi positifnya, dari segi-segi yang sudah disepakati tidak pernah dipermasalahkan. Akan tetapi kalau ada hal yang bukan pokok dan dibenarkan untuk berbeda, maka kita paling senang karena bisa memilih dalam perbedaan itu dalam menerapkan sesuatu di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ini terkenal beliau dan justru disertasi kami itu bidang itu, yaitu tentang jenis-jenis harta wajib zakat. Ini sudah populer, kita sudah hafal harta emas, perak, kemudian binatang ternak, biji-bijian dan sebagainya. Akan tetapi orang kurang memahami sumber kekayaan umat bukan itu saja. Ini bukan ceramah gelap namanya ya. Memang suasana selama ini banyak lampu listriknya mati. Ini. Jadi dengan demikian harus ada sebuah kebijakan kita sekarang di mana saja berada. Marilah kita melihat dari segi positif. Kalau ada perbedaan, dari segi mana perbedaan itu dan kenapa berbeda. Ini yang penting kita ingat. Bahkan ini ada Raja Amirul Mukminin pada masa lalu yang ingin supaya dipersatukan saja. Beliau adalah pemerintah Arab, pemerintah Imam Malik. Maka Imam Malik sebagai gurunya menyatakan kepada Amirul Mukminin bahwa beliau menyatakan ketika beliau diajak supaya kitab-kitabnya akan disebarkan, dikembangkan seluruh penduduk negeri Madinah untuk menjadi pedoman sehingga yang lainnya tidak berlaku. Jadi ketika itu Imam Malik menyatakan apa dikatakan tidak sepantasnya pendapat saya dijadikan sebagai panutan semua orang, karena pendapat saya belum tentu sangat tepat. Tapi ada guru-guru ulama-ulama lain juga pendapatnya sangat jitu. Jadi dengan demikian tinggalkan saja pendapat saya dan beramallah dengan pendapat yang cocok dengan agama kita dan serta juga bisa bermanfaat untuk pengembangan masyarakat. Karena ini beliau juga berpedoman
karena tidak ada yang salah bagi para ulama yang berijtihad dengan benar. Yang benar artinya berijtihad itu sungguh-sungguh badul wus'i bi tahsili hukum syar'iyyah, yaitu mencurahkan setiap tenaga untuk melahirkan syariat. Jadi bukan kita anggap bahwa mazhab-mazhab itu asal sekedar lahir, tetapi dia sudah diuji, ditantang, bukan ditentang bermusuhan, dibantah. Akhirnya beliau menjawab dan akhirnya disetujui. Banyak hal-hal di sini. Maka hadis Rasulullah juga telah memberi sebuah motivasi, yaitu bila ada orang berijtihad fa asaba, kemudian ijtihadnya benar, mendapat 2 pahala. Jadi para ulama itu mendapat pahala karena ijtihadnya, karena yang diijtihad itu sungguh-sungguh menghafal hadis, menghafal ayat. Seperti Imam Syafi'i itu umur 7 tahun itu sudah menghafalkan Quran dan sebagainya, hadisnya ratusan ribu, dihafal sejak kecil. Jadi kalau ada pendapatnya yang benar, 2 pahala diberikan Allah. Kalau salah pun mendapat pahala, bukan diberikan dosa. Memang ada guru kita Pak Muhibbuddin Wali menerangkan tentang akibat, beberapa macam akibat dari pendapat-pendapat yang berbeda ini. Jadi dengan jelas, dengan demikian, hal-hal yang berbeda itu sesuatu yang tidak bisa dielak. Bahkan prinsip agama kita juga demikian. Sengaja Allah membuka peluang berbeda. Maka ada istilah dalam ayat hukum nas muhkamah yang sudah tidak boleh dielak lagi, karena kata dilalah arahnya sudah jelas. Jadi untuk apa dipikirkan lain, ikut aja itu. Yang kedua ada mutasyabihat. Mutasyabihat adalah sesuatu yang masih menerima penafsiran, yang masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Kalau yang masih ragu-ragu, inilah peluang bagi ulama untuk menitipkan pendapatnya. Kenapa? Karena di sanalah ijtihadnya yang barangkali perlu diindahkan. Karena agama kita juga adalah mudah, tidak mempersulitkan orang. Karena ada orang sekarang lebih suka mencari yang susah-susah saja. Kalau di Arab itu, ya, di Arab ini lebih-lebih musim haji, ada orang yang tidak mau salat karena tidak ada kunut di Makkah dan di Madinah, maka pulanglah ke kamar, salatlah yang berkunutnya dengan beberapa doa tambahan, doa kunut. Maka betapa banyak ruginya, 100.000 lebih pahala salat di masjid. Kalau di mana 1.000. Jadi ini tidak ada peluang. Kalau berapa salat dilakukan di Arab, kita tidak pernah menerima hasil. Sementara kunut pun itu bukan sesuatu yang diamalkan semua mazhab. Maka Arab itu beramal dengan mazhab murid Syafi'i, yaitu Hambali. Maka dengan demikian jamaah yang berbahagia, yakinkanlah selama kita berpegang kepada prinsip-prinsip syariat, Al-Quran dan hadis, hal-hal yang sudah pasti tidak boleh dimungkiri lagi, dan hal-hal yang memang diberi peluang untuk berbeda, kita ambil saja di mana yang lebih yakin. Keyakinan itu adalah dengan ilmu. Kita belajar. Ini banyak hal yang saya diajukan tapi tidak suka menjawab. Tidak suka menjawab karena apa? Yang ditanyakan bertentangan dengan tradisi yang sudah baku di Aceh. Sudah baku, artinya sudah baku. Kalau tidak seperti itu bukan dianggap orang taat agama. Saya tidak memberi contoh. Ada pendapat-pendapat
yang justru agama tidak menghendaki demikian. Ya, jadi apalagi yang berhubungan dengan adat dan sebagainya. Jadi dalam prinsip kita sudah dinyatakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menghendaki dalam agama ini kesulitan-kesulitan. Bahkan hadis juga sudah jelas menerangkan anna hadzal din yusrun wa la yusaddu hadzal din illa ghalabah. Agama ini mudah, lempang, ringkas, jelas. Maka kalau ada orang yang mengada-ngada, yang menambah-nambah, itu adalah sesuatu yang dimusuhi oleh agama. Dengan demikian, ada yang memang menguntungkan masyarakat, ada yang merugikan masyarakat di dalam beramal bidang agama ini. Dan juga kita harus paham, dengan demikian kesimpulan pada malam hari ini, itu perbedaan pendapat ada dua macam yang hubungan dengan bid'ah dan sunnah. Ada bid'ah huda, bid'ah tapi petunjuknya ini nyo susah bata bayangkan bak urang yang tetap teguh dengan nilai-nilai lama. Bagaimana bid'ah bisa sebagai petunjuk? Yang tidak bisa kalau kita tidak mengartikan bid'ah seperti adanya. Seperti adanya adalah bid'ah yang bertentangan dengan agama. Yang kita ada-adakan itu yang tidak dikehendaki agama. Itu yang bid'ah dalalah satu lagi. Tapi kalau bid'ah itu dalam kebaikan yang tidak bertentangan dengan agama, maka baik saja. Bukan saja baik, justru diberi pahala kepada orang itu dan diberi pahala amal orang lain yang mengerjakan pendapat kita sesuai dengan pendapat kita juga diberi pahala. Ini hadis Muslim yang lafadznya adalah man sanna fil islami sunnatan hasanatan wa umila bihi ba'dahu kutiba lahu ajrun kutiba lahu mislu ajri man amila biha la yanqusu min ujuruhim syai'. Artinya orang yang berbuat kebaikan. Jadi kebaikan di sini ini apa artinya? Bukan saja yang sudah jelas kebaikan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul, tetapi semua kebaikan yang tidak disebutkan dalam Quran dan hadis, banyak sekali kebaikan. Karena apa? Nilai manfaat kepada manusia. Maka kepada orang itu akan diberikan pahala kepadanya dan pahala orang-orang yang melakukannya setelah itu. Jadi pengikut-pengikutnya juga diberi pahala karena sudah melakukan kebaikan yang tidak bertentangan dengan syara'. Betapa banyak kebaikan sekarang pada zaman modern ini yang semuanya bisa melahirkan pahala, dan inilah yang disebut dengan amal kita yang perlu kita persiapkan. Yang kedua, bid'ah dalalah. Bid'ah dalalah adalah man sanna sunatan sayyatan. Kita mengadukan kebiasaan-kebiasaan yang jahat, yang bertentangan dengan agama. Ini banyak, kita tidak pernah memeriksa apakah semuanya baik, sementara adalah agama dianggap salah. Kemudian yang salah itu fa'umila ba'dahu, maka diamalkan oleh pengikutnya, maka diberikan kepadanya beban dosa bagi orang yang melakukan setelah itu. Jadi orang yang memberi pendapat juga mendapat beban tanggung jawab, bahkan juga bisa disebut dosa. La yang kusu min auzarihim syai', dan tidak pernah kurang juga
dosa-dosa kepada orang yang melakukannya. Jadi dengan demikian, apa kesimpulan? Bahwa melakukan sesuatu itu bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasul, ini ada akibatnya. Apa akibatnya? Kita melakukan dosa, pendapat kita yang diikut orang juga melahirkan dosa. Jadi dengan demikian, kita tidak perlu memaksa, apalagi saya ini bapak-bapak harus ikut seperti ini dan itu. Bahkan banyak yang saya harus menyampaikan, tapi saya bersabar. Tidak saahnya, karena saya tahu bahwa kita lebih terikat dengan sesuatu yang kita dimakan yakrihun farhun, itu dengan sesuatu yang kita sudah senang dengannya. Jamaah yang berbahagia, sebenarnya kalau kita melihat petunjuk-petunjuk agama, semakin yakin betapa indahnya agama, betapa banyak prinsip-prinsip yang diungkapkan, baik dalam prinsip Al-Quran dan hadis, ditambah lagi dengan pendapat-pendapat ulama masa lalu. Pendapat ulama masa lalu, misalnya kita sebut saja Syafi'i, karena kita lebih dekat dengan imam mazhab kitab Syafi'i. Jadi as-sunnah tabayyana hukuman jadidan ghaira maqsusin alaihi fil kitab. Jadi tentang sunnah-sunnah yang menerangkan hukum baru. Jadi sunnahnya tidak hanya pada masa Nabi, tapi pada masa sekarang, pada hukum-hukum baru yang tidak ada nas, tetapi diakui oleh nas, istadana bihi, karena diizinkan oleh syarak. Dengan demikian, kelemahan umat Islam sekarang ini adalah dalam memahami agama kita ini sangat kaku. Bahkan ada masyarakat aman saja apa yang sudah ada. Kita tidak perlu memikirkan salah dan benar, baik dan tidak baik, karena kita sudah turun-temurun seperti itu. Tetapi sebaliknya, kalau kita ingin menuruti yang benar, ini akan melahirkan pahala berlipat ganda. Pahala kita lakukan, pahala orang lain. Bahkan yang lebih penting, jamaah yang berbahagia, sesuatu yang lebih baik itu berkembang terus, lebih-lebih pada zaman sekarang ini. Banyak inovasi-inovasi baru dalam memperkenalkan Islam. Jadi Islam ini tidak hanya pada masa Nabi 23 tahun, dan tidak pula pada masa sahabat setelah itu, tetapi pada semua generasi. Generasi itu yang telah ditentukan oleh Allah. Bahkan ada hadis yang menerangkan dalam setiap 100 tahun akan dikirim orang yang menegakkan kebenaran ini. Jamaah yang berbahagia, dengan demikian barangkali berkenaan dengan ini ada sesuatu yang penting kita pelajari. Perbedaan pendapat memang bermasalah. Ada yang baik dan ada yang buruk. Tetapi bahkan ada juga yang melahirkan rahmat. Jadi yang melahirkan rahmat ini seperti yang sudah dicontohkan tadi. Dengan demikian nanti akan kita uraikan keindahan hukum Islam dari prinsip-prinsip nas. Jadi setelah kita mempelajari prinsip nas, apa kata kunci dari prinsip nas itu, yang sehingga kita benar yakin betapa indahnya agama kita ini. Jadi karena waktu sudah habis, sampai di sini maaf lebih kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم